Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Saputra dengan NIM C270. Di sini saya akan menerangkan mengenai praktikum biologi perikanan yang sudah saya lalui hari ini. Oke, yang pertama itu awal-awal kita diberikan materi. Lalu setelah materi kita lakukan kuis. Lanjut ke praktikum. Dari praktikum ini kita belajar bagaimana cara mengukur telur ikan. Cara mengukur telur ikan ini bisa dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu gravimetri, yang kedua volumetri, yang ketiga gabungan. Nah, dari ketiga ini yang aku pakai yaitu yang volumetri. Nah, ini yang volumetri ini yang aku pakai. Oke, sebelumnya mari kita jelaskan dari ketiga-tiganya ini. Yang pertama, gravimetri. Gravimetri ini adalah cara pengukuran telur ikan dengan menimbang berat bobotnya. Yang kedua itu volumetrics. Volumetrics itu dengan cara mengukur dengan volumenya, yaitu dengan kita pertama kita harus menyiapkan air sebanyak 5 ml Aquades. Nah, terus kita masukkan gonatnya ke tabung yang berisi Aquades tersebut. Nah, kalau airnya naik itu kita hitung misalnya setelah kita masukin airnya naik jadi 7 mili. Nah, itu berarti volume total yang kita dapatkan dari gonat itu yaitu 7 dikurang 5 yaitu 2 ml. Nah, yang selanjutnya itu gabungan. Gabungan itu kita pakai kedua-duanya. Dari yang gravimetri pakai cara ngukur pakai alat timbangan, dan volumetri yang ngukur pakai Aquades. Nah, oke, kalau gitu saya akan menerangkan mengenai experience saya pada saat waktu mengukur pakai volumetrik ini. Yang pertama, pada volumetrik ini kita akan menyiapkan gelas ukur. Nah, gelas ukurnya yang apa aja ya, gelas ukur pokoknya. Lalu gelas ukur tersebut kita masukkan air Aquades sebanyak 5 ml. Nah, kita masukin 5 ml. Nah, setelah itu kita masukkan gonatnya ke gelas ukur tersebut. Nah, pada saat aku praktikum ternyata gonatnya terlalu kebesaran, jadi kita potong 2 gonatnya, kita masukkan satu persatu. Cuman minusnya yaitu kita kesusahan untuk ngambil gonat yang udah di dalam tabung itu karena tidak nyampai. Nah, setelah dimasukkan gonatnya, kita hitung, kita lihat pakai mata, kita lihat berapa volume yang naik, terus kita catat, dan itu adalah nilai volume total. Selanjutnya, setelah kita mengetahui volume totalnya, kita ambil gonatnya, terus kita potong menjadi 3 bagian. Bagian gonat ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama anterior bagian atas, kemudian middle bagian tengah, dan satu lagi bagian akhir itu posterior. Nah, di bagian anterior ini adalah bagian saya untuk bagian menghitungnya. Jadi bagian interior dipotong sedemikian rupa sehingga didapatkan ukuran 0,5 ml. Nah, cara tahunya gimana? Dari bagian eksterior yang kita potong, kita masukkan ke tabung ke gelas ukur. Nah, kalau airnya naik itu harusnya naiknya 0,5 ml. Namun ketika saya praktikum sepertinya terjadi kelebihan dan kiranya 0,5 sampai 1 lah. Setelah itu kita ambil gonatnya, kita taruh ke cawan petri, kita beri sedikit Aquades ke gonatnya. Nah, setelah itu kita hitung deh. Pertanyaannya adalah kenapa kita pakai Aquades? Karena untuk memudahkan kita untuk memisahkan telur-telur ikannya yang menyatu-nyatu. Soalnya gonat ikan itu menyatu, nggak berpisah.
sedangkan ukurannya sangat kecil, sehingga dibantu dengan Aquadisk kita bisa menguraikannya. Nah, hitung, kita hitung satu persatu manual telur ikannya. Nah, selanjutnya setelah kita ketemu tuh jumlah telur ikannya, oh by the way, telur ikan aku yang bagian anterior itu sebanyak 391 ya. Nah, kita satukan dengan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai teman kelompok saya, yaitu bagian middle dan posterior. Nah, anterior, middle, posterior disatukan, lalu dibagi 3, sehingga dapatkanlah rata-rata nilai telurnya. Nah, setelah kita temukan rata-rata nilai telur, kalikan dengan nilai volume total gonadnya. Jadi misalnya nilai volume gonad totalnya itu ada 1,4, sedangkan telur rata-ratanya itu ada sekitar 800. Nah, itu kita kalikan, lalu kita bagi dengan volume yang volume yang seharusnya itu 0,5 ya. Volume yang seharusnya itu 0,5. Nah, setelah itu didapatkan deh nilai frekuensitas. Nah, itu dia. Itu yang kita cari selama ini adalah nilai frekuensitas. Tidak lupa juga untuk ikan yang kita gunakan. Untuk ikan yang aku gunakan pada saat praktikum adalah ikan ekor kuning. Nah, untungnya ikan ekor kuning yang kita pakai itu jumlah telurnya sedikit, sehingga tidak memakan waktu terlalu banyak dibandingkan teman-teman aku yang telur ikannya banyak, yang bisa sama, yang telurnya bisa sampai 1000-an, 13.000 lah, apalah 2000 lah. Untungnya kita dapat ikan ekor kuning. Terima kasih, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.